Kota 5 dimensi. Julukan itu melekat pada salah satu kota di Indonesia yang posisinya berada di bagian leher Pulau Sulawesi. Tepatnya di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Rasanya tak perlu heran mengapa Kota Palu dijuluki sebagai Kota 5 dimensi. Dengan dikaruniai oleh indahnya biru laut, diapit oleh dua gunung di arah timur dan barat, dibelah oleh aliran sungai yang mengalir dari arah selatan ke arah utara, dibentuk oleh teluk yang menjadikannya sebagai daerah pesisir, serta eloknya lembah dan bukit hijau. Menjadi identitas topografi yang unik, lengkap, dan memiliki khas tersendiri dari kota ini. Di bumi Tadulako ini pula terdapat jutaan potensi komoditas unggulan, baik dari segi pertanian, perkebunan, perikanan, serta perdagangan, yang seluruhnya menjadi andalan dalam menopang roda perekonomian masyarakat untuk menjalankan fungsi asistensi berbagai industri dalam melaksanakan usahanya, melindungi masyarakat dari peredaran barang terlarang, serta pemberian fasilitas fiskal dan perdagangan. Bea Cukai hadir untuk negeri. Di bagian utara Kota Palu, berdiri sebuah kantor bernama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean C Pantoloan. Dahulu, kantor ini memiliki cerita dan sejarah tersendiri. Sewaktu masih beroperasi di Pelabuhan Donggala dengan nama Kantor Inspeksi Bea dan Cukai. Saat ini, lokasi kantor yang berdekatan dengan Pelabuhan Pantoloan dan terintegrasi dengan kawasan ekonomi khusus Palu yang notabene merupakan proyek strategis nasional, menjadi nilai positif bagi Bea Cukai Pantoloan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Seiring perkembangan zaman dan program reformasi birokrasi yang terus-menerus digalakan, Bea Cukai Pantoloan hadir dan menunjukkan komitmen untuk terus berkontribusi dalam membangun Indonesia. Wilayah pengawasan Bea Cukai Pantoloan termasuk unik, karena harus mengawasi dua wilayah provinsi sekaligus, yaitu sebagian wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dan sebagian wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian, wilayah pengawasan tersebut dikelompokkan menjadi 7 kota dan kabupaten, yaitu Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Motong, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Buol, serta Kabupaten Pasangkayu. Sejalan dengan fungsi pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai, sepanjang tahun 2022, Bea Cukai Pantoloan berhasil melakukan 46 kali penindakan dalam kegiatan operasi yang dilaksanakan dan menghasilkan barang bukti tegahan dengan rincian sebanyak 814.535 batang rokok, 127,21 liter minuman beralkohol, 8,11 kg narkotika, psikotropika, dan prekursor dengan potensi kerugian negara yang mencapai nilai ratusan juta rupiah. Dari sektor pelayanan, di tahun sebelumnya Bea Cukai Pantoloan berhasil mengumpulkan penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai sebesar 454,13 miliar rupiah atau sebesar 120,21% dari target penerimaan yang ditetapkan. Dari kegiatan perdagangan internasional tersebut, telah terkumpul devisa hasil ekspor sebesar 500.671.600 US dollar sebagai instrumen pembangunan dan pemulihan ekonomi nasional. Pada tahun 2022 juga, Bea Cukai Pantoloan memperoleh indeks survei kepuasan pengguna jasa sebesar 4,62 dari skala nilai maksimal 5 dengan kategori sangat puas.
Tercatat sampai saat ini, Bea Cukai Pantoloan telah memberikan fasilitas kepabeanan berupa kawasan berikat kepada 2 perusahaan, yaitu PT Tanjung Sarana Lestari dan PT Tanjung Bina Lestari, di mana kedua perusahaan tersebut sama-sama berlokasi di Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat. Selain pengawasan dan pelayanan, Bea Cukai Pantoloan secara rutin melaksanakan kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat, seperti melaksanakan Coffee Morning untuk peningkatan layanan bersama pengguna jasa, asisten ekspor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, koordinasi dengan kementerian lembaga dan pemerintah daerah, kegiatan pelepasan ekspor perdana, sosialisasi gempur rokok ilegal, edukasi masyarakat, hingga kegiatan sosial. Penyediaan sarana dan prasarana yang nyaman untuk pengguna jasa, ruang layanan terpadu, pojok baca dan layanan mandiri, WhatsApp grup bengkel layanan yang responsif 7x24 jam dan memberi solusi, inovasi aplikasi izin muat di luar kawasan pabean, serta kegiatan internal berupa penguatan integritas kepada seluruh pegawai dan keluarga pegawai juga tak luput dari perhatian kami. Dengan bangga, Bea Cukai Pantoloan berhasil meraih predikat wilayah bebas dari korupsi pada tahun 2022 sebagai bentuk komitmen kami dalam reformasi birokrasi, pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kami senantiasa selalu berupaya melakukan inovasi agar dapat mengikuti perkembangan zaman dan melakukan improvisasi serta perbaikan terus-menerus agar setiap celah kelemahan yang ada akan semakin berkurang menuju Bea Cukai makin baik.